Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita sama-sama belajar pagi hari ini Bapak Ibu tentang bagaimana kita memanage suatu usaha. Karena apa Bapak Ibu? Petani kita gagal, itu terbanyak adalah faktor karena mereka tidak ada manajemen. Kemarin kita sudah belajar salah satu kasus ya dari Bapak yang dari Aceh. Ketika kita ternak, kita seringkali kan hanya berpikir saya harus beli pakan dari mana. Tetapi sekarang Bapak Ibu harus tahu ketika kita bertani, beternak, berarti kita membutuhkan semua piranti-pirantinya. Saya akan sambil menjawab satu pertanyaan, siapa yang punya lahan antara 1 sampai 5 hektar yang membuat planning di sini? Bapak ya? Pak boleh maju Pak? Boleh dijelaskan di sini planningnya bagaimana, yang dapat datang ke sini karena apa, luas lahannya bagaimana? Kepinginnya apa? Nanti kita akan belajar sama-sama dengan penjabaran kasus. Ini spidol ini. Benar Pak, pakai mic Pak, pakai mic Pak. Bapak jelaskan ke, anggap aja kita ini, Bapak kan manajer yang datang ke sini Bapak Ibu, sekolahnya adalah manajer project ya. Jadi kelasnya sudah kelas manajer semua nih saya lu anggapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya datang ke sini ini tujuannya adalah karena saya selama ini kurang lebih selama 7 tahun tanam jagung sama kacang. Baik. Nah kebetulan kalau 5 hektar itu saya gunakan tanah persil Pak. Baik Pak. 1 hektarnya tanah perpajakan. Baik. Nah kebetulan selama ini saya hanya menanam jagung dan kacang karena daerah yang saya tempati itu tak ada hujan Pak. Baik. Cuma Pak? Airnya nggak ada Pak. Jadi itu tebing. Kebetulan kalau rencana saya ini untuk destinasi wisata bagus Pak menurut saya. Bapak boleh dari kota berapa jauh Pak? Ya. Datanya Pak, mungkin Bapak bisa tulis itu data dari kota, terus luas lahan, terus topologinya, supaya kita bisa membuat analisa Pak. Iya. Jarak dari kota Pak? Jarak dari kota itu sekitar 12 kilo Pak. Baik. Kebetulan itu lokasinya masuk ke masuk Pakah, Kecamatan Pelumpang Pak. Pelumpang Pak. Jadi kalau dari perempatan kalau ini menuju Tuban, ini menuju Pelumpang, ini menuju Surabaya. Kebetulan di sini lokasinya saya di sini kurang lebih sekitar 3 kilometer dari lokasi ini. Itu lahan perpajakan Pak, seluas 1 hektar. Terus kalau di sini ini ada tempat nyempil begini, ini ke sini, ini hutan Pak. Baik Pak. Hutan perhutani. Pokoknya jati Pak berarti ya? Iya jati Pak. Terus dicampur dengan tanaman-tanaman apa yang besar-besar itu, tapi bukan jati Pak. Nah kebetulan di sini lokasi ini saya sudah kosong Pak, nggak ada apa pohonnya. Hampir selama 7 tahun itu saya kosongkan, jadi saya pakai orang kerja gitu Pak. Baik. Untuk Nah kebetulan kalau di sini ini kan Tuban, ini kan pantai Pak. Dari dilihat dari sini itu kelihatan Pak. Baik. Kelihatan. Jadi tanahnya agak miring. Jadi model tanahnya itu begini. Terus ini jalan perhutani menuju ke sini. Terus ini juga. Nah ini yang kurang lebih 5 hektar Pak.
Saya punya pemikiran kalau saya buatkan di sini pertanian harian yang sayuran, rencana saya, terus ada ayam, ada kambing, ada sapi, terus ada mainan-mainan anak-anak apa segala macam. Tujuan saya adalah destinasi wisata untuk anak TK, Baik, Pak. SD, SMP, Pak. Baik, Pak. Nah, saya akan mencoba kalau TK, SD, SMP ini pasti yang orang tua kan ya ikut, Pak. Betul. Nah, saya akan mata mereka jangan sampai itu maksud saya. Oke. Jadi ini yang belum saya lakukan untuk ayam, kambing dan sapi. Rumah makan berarti di situ, Pak. Rencana saya kalau memang bisa, Pak. Jadi kebetulan saya juga komunitas Wonderful Tourism Community, Pak. Oke, wonderful. Jadi kebetulan saya juga ada teman-teman dari community yang mau ngajak gabung, dia mau menginvestasikan dananya gitu, Pak. Baik, siap. Jadi saya sudah presentasi kepada teman-teman, boleh Pak Yitno silahkan gitu. Jadi saya juga tadinya sudah lama Pak saya daftar terus nggak masuk. penuh terus. Jadi ini tujuan saya. Jadi saya ingin mengedukasi kepada anak-anak. Siap. Supaya mereka paham bahwa pendidikan kita ini kan kehilangan budi pekerti, Pak. Betul, Pak. Itu yang kita harapkan. Nah, Oke. ini yang tujuan saya pertama. Nah, kebetulan kalau saya ini di kelautan hampir 20 tahun, Pak. Oh, alhamdulillah. Budidaya kerapu dulu. Jadi saya penangkapan kerapu, saya paham tobelo. Berarti pernah beli benih dari saya kalau gitu dari Tobelo. Saya masuk 92 sampai 98, Pak. Oh, sudah lewat berarti saya baru masuk 2000. Kebetulan saya kena kerusuhan, Pak. Jadi anak buah banyak yang meninggal waktu kerusuhan itu karena Tobelo masyarakatnya banyak yang Kristen. Nah, kebetulan kalau dulu budidaya. Nah, harapan saya adalah kenapa di Indonesia ini perang sudah nggak ada kan, Pak? Betul. Jadi maksud saya kalau Pak Bayu ya, punya komunitas sebesar ini, menurut saya kalau kita punya lembaga pendidikan tentang kalau tentaranya itu jangan dipakai perang, Pak. Tentaranya itu jadi tentara pangan, Pak. Itu maksud saya. Jadi semoga ini bisa. Itu nanti Bapak yang di depan. Gitu. Iya. Jadi kebetulan Bapak paham dengan Pak Fadil, saya juga dulu pernah bertemu Pak Fadil bercerita tentang jagung itu, Pak, juga. Baik. Makatan Pak Bayu, semoga Oke, ada baik, manfaatnya. Matur nuwun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak melompat ini nanti sebentar. Pak, saya pending dulu enggak apa-apa, Pak ya? Ini melompat materinya. Sebelum ini ada enggak yang kawasan yang untuk pribadi dulu, ada enggak kira-kira? Ini sudah lompat. Ayo. 200 meter, 2 hektar, Pak. Ya, 2 hektar, oke, 2 hektar dulu, oke. Ini lompat, Pak, nanti saya jelaskan agak nanti, Pak ya. Kalau saya jelaskan ke sini nanti ada yang kosong. Mari, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arwan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk sekarang saya memiliki lahan yang saya garap sudah hampir 3 tahun. Jadi gambarnya sketsanya seperti ini. Ini jalan. Kemudian ini 1 hektarnya, di belah jalan ini 1 hektarnya. Ini sawah yang sudah dibuat sawah lahannya. Kemudian di sini ada gudang. Ini ada kandang bebek yang sebelumnya bebeknya ditutup 2 tahun, sudah diganti dengan kambing. 6 kandangnya itu 6 kali 35, kemudian ini kandang juga dalam bentuk rumah panggung, ini kandang juga, di sini ada rumah
tempat tinggal, kemudian di sini kolam sekitar luasnya itu 10 kali 30. Kemudian di sini juga kolam. Di sini ada kolam lagi yang panjangnya 6 kali 100. Dan di sini masih ada lahan yang setengah hektar di sini. Ini gambarnya nggak muat ya. Tambah lagi, enggak apa-apa. Ini harus ditambah. Jadi rencananya ke depan nanti di sini karena sudah pernah tanam singkong, sempat 3 kali panen, tapi gagal karena hujan, daunnya berguguran semua. Insya Allah saya rencana untuk ganti dengan kangkung. Dari kota berapa jauh, Pak? Kotanya untuk ibu kota kabupaten ya, Pak? Enggak, untuk pasar terdekat. Oh, pasar terdekat. Pasar terdekat itu sekitar 5 kilo. Oke, dekat. Oke, siap. Air, alhamdulillah air tanah, Pak. Jadi ada 3 bor di sini. Jadi ditanam pipanya sekitar 12 meter, dia nyembur sendiri tanpa artesis. Ada artesis. Baik. Di sini untuk sekarang populasi jadi kambing itu untuk pakannya di sini kambing bisa untuk sekarang kambing bisa dia semi umbaran. Jadi ini dipagar semua ini, Pak, yang 1 hektar ini. Baik. Jadi dia kambing bisa Bebas. kemana-mana. Cuma yang sementara hamil kemudian nanti setelah 3 bulan setelah melahirkan ini diturunin lagi. Jadi ini kandang kambingnya, ini kandang kambingnya. Oke. Di sini kandang kambing juga. Rencana ke depan ya untuk ini nanti perkiraan jadi untuk pupuk paling di sini pembuatan pabrik pupuknya nanti di sini lahannya yang sekitar setengah hektar buat untuk pendapatan hariannya paling. Oke, baik. Di sini juga ada kolam ternyata, Pak. Baru ingat, sini ada kolam. Mungkin Sudah? saya, Pak. Oke. Ya. Makasih banyak. Planningnya mau apa saja ke depan ini? Cita-citanya, mimpinya? Mimpinya buat 1000 kambing dulu, Pak. 1000 kambing. Insya Allah. Kambing aja? Kambing aja dulu. Oke, enggak pakai lain-lain ya? Untuk nanti kalau bisa nyambi di ayam, kemudian jagung maduranya akan dibawa untuk dibudidayakan di sana. Baik, siap. Salah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana memanage suatu usaha. Karena apa? Kegagalan petani seperti tadi saya sampaikan adalah mereka kadang-kadang tidak bisa melakukan manajemen. Sehingga apa? Ketika mereka bertani ya mereka bertani. Ayo coba selama ini Bapak Ibu kalau bertani bagaimana konsepnya? Nomor 1, cari tanaman yang menguntungkan, betul atau tidak? Terus yang kedua membuat analisa usaha kan? Terus yang ketiga ya sudah itu gitu kan? Itulah yang membuat petani kita menjadi gagal. Seandainya planningnya saya mau tanam semangka, ya sudah tanam semangka aja. Habis tanam semangka, untung atau rugi seolah-olah kita akan menjadi kayak judi gitu ya. Kalau pas bagus ya untung, kalau pas tidak bagus ya rugi. Tetapi akhirnya begitu selesai panen, kita bingung lagi usaha apa lagi. Nah, tidak ada kesinambungan, inilah yang menyebabkan petani menjadi bangkrut. Jadi harapan saya adalah ketika besok Bapak Ibu setelah pelatihan dari sini, kan pulang nih. Ketika pulang, ini cita-cita saya, Bapak Ibu akan memakili saya sebagai konsultannya para petani di tiap-tiap daerah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak ajari mereka, tidak beri contoh mereka, mereka juga akan jatuh di lubang yang sama. Jadi karena itu di tingkat ini kita akan sama-sama analisa. Ini kan masih wajar ya, dengan luasan 2 hektar ya, masih tidak terlalu besar lah. Kayak contoh 2 hektar ini saja. Kalau ini dikerjakan dengan cara konvensional, ini tidak cukup 200 juta loh ngerjakan ini. Sudah keluar berapa modal Mas? Berapa? Tidak dicatat.
Saya hitungkan kalau tidak dicatat. Itu hebatnya petani kita, catatannya hilang. Kambingnya dulu mulai berapa ekor? Mulai 2 ekor. Wah, kali ini sudah berhasil. Sekarang sudah 60 ya. Sudah luar biasa, sudah berhasil kalau gitu dari kambingnya. Yang ngolah tanahnya diolah atau enggak dulu? Enggak diolah, oke. Kalau enggak diolah aman. Kalau diolah kan mengeluarkan modal, kalau enggak diolah kan enggak menghasilkan dan tidak mengeluarkan modal. Oke, kalau ini Bapak Ibu olah bener aja, soalnya tanami padi, tanami jagung, tanami macam-macam. Dengan luasan 2 hektar itu tidak cukup uang 100-200 juta. Apalagi bangun kandang, kolam dan sebagainya. Nah, karena itu di kita, di konsep manajemen itu nomor 1 yang harus di planning pertama adalah market. Yang selalu saya tanyakan, dari kota berapa jauh? Tujuannya apa Bapak Ibu kalau dari kota berapa jauh? Jangan pernah produksi sesuatu kalau tidak punya pasar. Terus yang kedua, setelah kita tahu pasar, kita akan pilih barang mana yang kompetitifnya paling rendah. Jadi seandainya sayur nih, sayur apa yang paling dibutuhkan orang dan harganya paling rendah? Tujuannya apa? Supaya kita menghindari perang di sana. Terus yang ketiga, kita harus memulai suatu usaha dengan konsep yang pasti berhasil. Jangan pernah usaha yang 50-50. Masih ada probabilitas untuk kita gagal. Itu harus kita hindari. Kalau bisa kita pilih yang probabilitasnya 80% pasti berhasil. Nah, 3 poin ini adalah landasan awal di dalam manajemen pertanian. Kalau hari ini Bapak Ibu orang seringkali berlomba-lomba ke profit yang paling tinggi, betul? Kalau semua prinsipnya sama enggak? Ngejar untung yang tertinggi enggak? Pasti. Berarti di situ persaingannya ketat atau tidak? Hindari dulu, karena Bapak Ibu masih pemula di sini. Paham maksud saya ya? Karena kita pemula. Terus yang kedua, setelah kita punya 3 pondasi dasar. Dasar tadi nomor 1 kita hitungnya dari kota dibutuhkan. Kebutuhan, kemudian harga murah, dan yang ketiga mudah. Ini prinsip dasar. Jadi yang dibutuhkan dari pasar, kemudian yang harganya paling murah dan mudah kita kerjakan. Kalau 3 ini sudah clear, langkah berikutnya yang kedua yang harus kita pikirkan adalah yang bisa punya mata rantai. Punya mata rantai itu apa? Usaha itu tidak boleh stop. Sebenarnya untuk awal Bapak Ibu saya kurang nyarankan tanam cabai. Kalau Bapak Ibu tanam cabai, daunnya tidak bisa untuk makan kambing, percayalah. Ya bisa Pak, kambing seneng makan kambing, seneng. Ayam juga seneng makan kambing. Tapi daunnya kan cuma sedikit. Saya tidak senang Bapak Ibu tanam semangka, melon dulu belum waktunya. Karena apa? Daunnya belum bisa dipakai apa-apa. Itu adalah ending. Nanti ketika Bapak Ibu sudah kuat di basic, sudah punya uang lebih, paham maksud saya, sudah punya uang lebih ya, uang ini sudah tidak mempengaruhi hidup Bapak Ibu, silakan bermain, itu permainan, itu hobi. Jadi kalau seandainya yang basic itu adalah Bapak Ibu harus kuat dulu secara pondasi finansial terutama. Memang saya katakan hasilnya sedikit. Pak itu tidak bisa untuk beli apa-apa, tidak usah mikir itu dulu, hidup dulu. Setelah hidup dulu punya kelebihan, Bapak Ibu ini konsep rezeki. Siapa yang selalu berkata kurang, maka hidupnya minus. Betul atau tidak? Kurang itu kan minus kan? Kalau dia kurang, dia tidak akan pernah cukup. Tetapi kalau konsep hidup kita adalah cukup,
maka cukup berarti kita akan menjadi lebih. Itu konsep hidup. Nah, di dalam pertanian basic ini harus kita punya. Kalau Bapak Ibu prinsip dasarnya selalu kurang, nanti contoh, saya kasih contoh. Ini minta maaf tidak menyinggung ya. Bapak Ibu pernah enggak bertani terus untung banyak? Mungkin kadang-kadang saya tanam cabai pas harga 100.000, yang biasa dapat untung cuma 20-30 juta, tahu-tahu dapat untung sampai 10 juta, 100 juta sampai 200 juta, ada enggak? Ada kan? Uangnya untuk beli apa? Untuk kebutuhan kan? Yang tidak penting kan? Mikirnya apa? Nanti akan dapat. Masalahnya kejadiannya dapat lagi kapan? Belum pasti. Ini contoh kemarin, daerah yang kita layani upland ya Bapak Ibu ya, di daerah Sumbawa. Orang tidak pernah tanam bawang merah, kita ajari tanam bawang merah, dan hasilnya luar biasa. 1 hektar bisa dapat 600 juta. Semua langsung beli mobil. Betul enggak? Berharap apa? Tahun depan dapat lagi. Tahun depan bisa dapat enggak? Belum tentu. Nanti habis beli mobil, mobilnya perlu bensin tidak? Akhirnya yang terjadi apa? Bisa jual apa-apa untuk beli bensin. Nah terakhir beli bensin dengan jual mobil. Lah mobilnya untuk apa? Kayak kasus di Tuban kapan hari yang tanahnya kena untuk pengeboran gitu kan. Satu desa semua jadi kaya raya mendadak. Akibatnya apa? Bukan tambah kaya tapi tambah miskin. Karena itu saya minta tolong dengan sangat. Bapak Ibu akan menjadi kepanjangan dari kami, kepanjangan dari saya secara pribadi. Ayo kita merubah, menyelamatkan generasi ke depan. Untuk berpikir real, untuk berpikir benar tentang pertanian. Berpikir benar pertanian itu bukan masalah besar kecil, bukan, masalah cukup. Bapak Ibu saya minta maaf, ini pesan moral. Kita sedang mengalami masa-masa krisis ke depan. Kita sedang mengalami masa-masa krisis itu artinya begini. Terjadi resesi dunia yang luar biasa. Karena itu saya mau ngotot buat pelatihan dan menghabiskan siapa yang mau daftar, kita beri kesempatan terus. Gara-gara kita sedang mengalami masa yang tidak baik-baik saja. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia 2-3 tahun ini tidak baik-baik saja. Karena itu goal saya adalah satu, Bapak Ibu lah akan menjadi penyangga ekonomi dan kedaulatan untuk bangsa kita. Saya minta tolong Bapak Ibu lah yang akan memberi makan tanda kutipnya. Sumber makanan. Karena itu saya perkuat Bapak Ibu supaya apa? Ketika sampai di posisi ini, Bapak Ibu betul-betul ambil kesempatan untuk bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Goal kita adalah cukup. Karena itu kalau Bapak Ibu pelajari dari awal materi saya, mungkin bahkan dari YouTube semuanya, yang saya bangun fokus utama hanya kemandirian. Kalau apa? Terjadi apa-apa dengan Indonesia, Bapak Ibu masih hidup. Keluarganya Bapak Ibu masih hidup. Keluarga besarnya, desanya, siapa yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu nanti ke depan. Sampai krisis ini akan betul-betul lewat. Tetapi di saat hidup ini Bapak Ibu kita bukan hanya hidup. Hidup dengan membangun pondasi yang kuat. Kalau Bapak Ibu pelajari ilmu saya sederhana atau sulit? Apakah ada yang aneh? Apakah perlu mendatangkan barang dari mana-mana? Semua bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Mimpi saya, semua desa akan mandiri. Dan itu perlu contoh. Karena itu semua konsep yang saya tawarkan, yang saya ajarkan adalah kemandirian. Karena apa? Ini mimpi semua orang. Siapa dulu yang pernah bermimpi saya kepengen punya rumah yang besar, ada enggak? Kalau kepengen tanah yang besar, luas atau sempit? Di dalam tanahnya ada apa saja?
Ada ikan, ada sapi, ada ayam, ada sayur, ada semua, betul enggak? Itu adalah mimpi semua orang kan? Ya mimpi semua orang, minta maaf, tanda kutip, kayak tempat saya ini kan? Iya kan? Ya kurang lebih begini Pak, gitu loh. Jadi seandainya tinggal di sini kan sudah bahagia, begitu kan? Bapak Ibu kan kepengen suatu lokasi yang tidak usah kerja tetap hidup kan? Saya minta tolong, itulah kemandirian. Jadi tempat di mana saya tinggal Bapak Ibu, saya buat konsepnya hampir 99% sama. Tempat dimanapun, di tengah hutan, dimanapun konsepnya sama. Hidup tanpa tergantung. Karena apa? Seandainya semua desa bisa konsepnya hidup tanpa tergantung, kira-kira bangsa kita kaya atau miskin? Luar biasa kayanya. Tapi minta maaf, ini butuh kerja keras. Ini butuh perjuangan. Lawan terbesar kita adalah keserakahan. Lawan terbesar kita adalah kebutuhan yang tidak penting. Tahu ya kebutuhan yang tidak penting ya? Keinginan. Iya, masih manusia, boleh gitu. Semua orang kepengen kaya, betul ya? Semua orang kepengen jadi miliarder. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngerti artinya kaya, percayalah, tidak ada gunanya kekayaan di dunia. Benar Bapak Ibu, kekayaan itu kalau kita tidak kuat menjadi orang jahat. Saya dulu juga sama, ketika saya dulu miskin, ketika saya dulu tidak punya apa-apa, saya membangun mimpi, membangun Indonesia, membangun pertanian Indonesia, di saat saya masih rumah aja belum punya Bapak Ibu. Ketika saya masih kontrak. Ketika saya kontrak itu saya sudah mengajari orang menjadi miliarder. Orang gila atau bukan? Gila gitu. Tapi kenapa saya tetap berani ngomong ke orang banyak bahwa harus menjadi petani yang miliarder walaupun saya rumah saja masih kontrak? Karena saya tahu kalau kita tidak jadi orang sukses, kita tidak akan pernah ditiru orang. Kita ngomong bagus loh, tidak dipercaya Bapak Ibu. Betul atau betul? Saya sempat kilaf sedikit. Ketika saya betul-betul jadi miliarder tahun-tahun 2011, 2012 lah ya. Saya sudah punya pendapatan ya, di atas 1 sampai 5 M per bulan. Pada waktu itu sempat kilaf, saya hobi beli rumah terus. Karena seneng gitu loh ya. Kemana beli rumah, kemana beli rumah, kemana beli rumah. Dan setelah saya rumah banyak, ternyata sia-sia. Saya belum pernah ninggali rumah saya itu setahun, seminggu saja belum pernah. Karena keliling terus. Tempat ini aja dulu setahun baru saya kasih waktu 1 minggu, itu kalau saya paksa. Kalau enggak gitu ya cuma 1 malam, 2 malam, habis gitu kabur lagi. Capek atau tidak? Karena itu jangan kepingin jadi orang kaya. Bukan, gini loh bedanya gini. Kalau terpaksa jadi kaya sama kepingin jadi orang kaya beda. Kalau kita terpaksa jadi kaya, kaya itu hanya titipan. Siapa yang percaya harta itu titipan? Dititipkan itu berarti untuk siapa? Saya ulangi, sebelum itu. Jangan terlalu baik dulu. Kalau dititipkan berarti harta itu punya kita atau titipan? Kita rawat atau kita habiskan? Ingat baik-baik, harta itu titipan, berarti diminta pertanggungjawaban. Ini dasar dulu. Semua harta yang kita terima diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya apa? Sewaktu-waktu yang punya nyuruh ngasih kemana, bagi kemana itu kan haknya yang punya, betul kan? Kalau seandainya ini kita dianggap bendahara Bapak Ibu. Terus ketika yang punya sekarang untuk sana, terus kita bilang loh sudah habis, yang punya marah atau tidak? Kalau sudah marah bilangnya gimana? Oh kamu ini tidak bisa bertanggung jawab berarti. Kalau tidak bisa ditanggung jawab kira-kira dikasih stok lagi enggak?
Ya dikasih cuman cukup saja. Berarti belum bisa dikasih besar. Saya berharap Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya kapasitas yang besar, yang bisa diberi kepercayaan besar. Cara supaya bisa diberi kepercayaan yang besar, ini strateginya. Bapak Ibu nanti jadi guru, jadi kiai, jadi tokoh di tempatnya masing-masing. Sebagai apa? Sebagai konsultan. Karena apa Bapak Ibu? Percayalah, besok yang datang ke Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah punya tempat seperti ini, semuanya ditanyakan ini, betul atau tidak? Pak, saya punya tanah sekian, betul enggak kira-kira? Tanam apa? Bagaimana langkahnya? Bapak Ibu mulai luruskan di sini. Karena itu sekarang ayo kita diskusi sama-sama untuk membangun manajemen di sektor pertanian. Supaya apa? Enggak salah jalan. Saya kasih contoh dulu yang enggak enak dulu. Bapak Ibu siapkan pakan atau beli ternaknya dulu biasanya? Enggak, yang biasanya. Beli ternak dulu, setelah punya ternak baru bingung. Nah, itu benar atau salah kira-kira? Ya, selama ini benar, Pak. Nah, tapi kalau setelah ikut pelatihan itu salah atau benar? Salah. Minta tolong. Selama ini Bapak Ibu kepengen ternak banyak atau ternak sedikit? Kalau sudah ikut pelatihan berarti harus ternak banyak atau sedikit? Nah, untuk belajar dulu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ini konsep yang harus kita luruskan. Kalau Bapak Ibu salah jalan di sini, uang berapapun saya jamin habis. Karena itu di konsep kami seringkali berkata kalau punya uang tolong ditabung, disimpan. Karena apa? Itu bukan uangnya Bapak Ibu. Itu hanya uang titipan. Terus gunakan sedikit mungkin. Kenapa gunakan sedikit mungkin? Kemarin sudah saya singgung sedikit. Enak mana kerja yang susah atau kerja yang bahagia? Kerja yang bahagia. Mulai sedikit tapi bahagia. Ketika sedikit bahagia, nanti paling yang punya ngomong gini, kamu ini malas sekali sih kok kerja kok cuma sedikit kan gitu. Bukan malas, tapi tanggung jawab. Yang kecil dikerjakan, lama-lama akan menjadi besar. Yang menjadikan besar bukan Bapak Ibu. Yang menjadikan besar adalah karena faktor kepercayaan dari yang punya. Setuju kira-kira? Ini prinsip di dalam manajemen pertanian. Jadi Bapak Ibu, walaupun hari ini Bapak Ibu punya tanah hektaran, punya tanah yang luas, saya minta tolong startingnya dari yang ada, jangan mengada-ada. Ini konsep yang paling penting. Terus yang kedua, konsep yang kami ajarkan adalah konsep mata air. Konsep mata air Bapak Ibu. Saya kepengen dari semua usahanya Bapak Ibu itu keluar kehidupan. Tahu mata air Bapak Ibu? Mata air itu besar atau kecil? Secukupnya kan dia keluarkan. Paling cuma satu sumur Pak. Satu sumur bisa membuat banjir tidak? Tidak. Kalau Bapak Ibu kepengen sumber atau kepengen danau? Biasanya. Kalau kepengen danau Bapak Ibu, pas rezeki besar, ngumpul besar, habis gitu susut enggak airnya? Pasti. Kalau sumber, bisa habis enggak airnya? Enggak. Pilihlah sumber, walaupun kecil. Sumber inilah yang harus kita ciptakan. Sumber inilah yang harus kita buat. Jadi pekerjaan kita sebagai petani adalah menggali sumur. Menggali sumur itu menciptakan sumber air. Atau kita sebutnya sebagai sumber kehidupan. Nah, kalau Bapak begini, ini kan sudah punya semua. Ternak Bapak Ibu kalau lihat konsepnya dari 2 menjadi 60, berarti ini masih belum menjadi sumber. Masih menjadi biaya. Betul atau betul? Karyawannya berapa Mas?
1. Gajinya berapa kalau boleh tahu? 1,5. Masih bahagia lah kalau 1,5. Nah, kalau 1,5 dengan kambing 60 ya. Ini yang besar, yang induk berapa ekor? 40-an. Kalau kambing Bapak Ibu, ini prinsip hitungannya kambing. 7 sama dengan 1. Ini rumus. Jadi di tempat kita, Bapak Ibu, kita belajar ini, ada rumus-rumus baku yang tidak boleh dilanggar. Rumus-rumus baku itu artinya rumus-rumus yang sudah fix. Itu sudah hukum. Jadi 7 sama dengan 1. Kalau Bapak Ibu punya 7 induk, itu menghasilkan 1 juta per bulan. Jadi kalau seandainya Pak saya kepengen punya pendapatan 10, berarti kambingnya berapa? 70. Ini rumusnya Bapak Ibu. Kenapa saya ngajarkan 3 tahun Bapak Ibu harus pelihara sendiri? Kemarin ketika di teori kambing, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 32, 3 tahun jadi berapa? 64. Setelah 64, Bapak Ibu sudah boleh rekrut karyawan yang mengcover seluruhnya. Ayo kita hitungkan dari 64 dulu. 64 ini, 4 ini jantan, 60 betina. Ayo saya minta tolong, jagungnya habis berapa? Pakannya. Anggap aja 250 ya. Dikalikan berapa? 4 batang, betul ya? Berarti berapa batang yang ditanam? Tenang, kita pelan-pelan supaya Bapak Ibu ngerti semua, paham semua ya. Saya punya kambing 64, betul ya? Setiap hari pakannya habis 4 kilo. Berarti kebutuhan pakan sehari adalah 250 kilo. Untuk membuat 250 kilo, kita butuh 4 batang kali 250 kilo. Karena ini rumus, 1 kilo itu adalah 4 batang jagung. Berarti setiap hari kita butuh berapa? 1000. Oke, sampai di sini paham semuanya? Harus dihafalkan ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sering kali menulis, sering kali menghafalkan, ini konsepnya tidak akan keluar kemana-mana. Kalau sudah 1000 berarti kan tidak semua hidup. Kita tanamnya berapa? 1500, betul ya? Jangan bosan ya Bapak Ibu, ini pelajaran kayak SD dulu ya. Tidak apa-apa ya, karena ini basic gitu. Kalau saya punya kebutuhan setiap hari tanam 1500, seandainya 1 meter isi 10 batang, berarti butuh luas berapa? 150 meter persegi. Atau ada satu orang gitu yang coba jelaskan begini ya. Ada relawan enggak yang jelaskan? Saya cuma jelaskan poinnya gitu biar semua bisa hidup. Belum berani ya? Enggak apa-apa lah, nanti di hari terakhir harus ada yang berani loh ya. Jadi setiap hari kita butuh luas tanah 150 meter. Umurnya jagung berapa hari? Berarti harus punya lahan berapa? Oh sudah hafal, jangan nyerpek loh ya. Nah, Mas tanahnya cukup enggak Mas? 1,2 hektar ya? Oh belum digambar lagi? Oh ya masih disimpan, oke ya. Jadi begini, ketika Masnya bilang sudah punya kambing 60, saya minta tolong, ada enggak lahan 1,2 hektar? Kita kadang-kadang terlalu ambisi Bapak Ibu, kambingnya saya perbanyak aja, jangan. Jangan. Karena apa? Jangan sampai berternak yang menjadi beban. Kalau ternak menjadi beban, percayalah kambingnya makan uangnya Bapak Ibu. Jadi ternak kambing tidak boleh jadi beban. Ternak ayam tidak boleh jadi beban. Ternak itik tidak boleh jadi beban. Semua tidak boleh jadi beban kita. Bapak Ibu ketika saya ngomong tidak jadi beban, itu sebenarnya konsep.
Dulu mana diciptakan manusia sama binatang? Manusia dulu atau binatang dulu? Manusia dulu ya. Kalau bumi sama manusia dulu mana dulu sudah? Bumi dulu. Ayo kita lihat sama-sama penciptaan, biar tahu konsepnya. Saya juga belum tahu ya Bapak Ibu. Kita kira-kira saja ya. Jangan. Kita pelajari sama-sama. Bumi dulu diciptakan, betul kan? Tumbuhan sama manusia lebih dulu mana? Tumbuhan. Terus habis tumbuhan ada manusia, ada binatang, betul kan? Kenapa manusia dan binatang diciptakan terakhir? Karena sudah ada pakannya dulu, betul? Ayo kata kunci ini ingat baik-baik. Gusti Allah, Tuhan yang sudah menciptakan kita semua. Sebelum dia menciptakan, dia punya time schedule. Guru terbaik kita siapa? Allah sendiri. Setuju? Kalau kepengen selamat, kepengen berhasil, bergurulah kepada yang menciptakan. Saya minta tolong. Bapak Ibu kan kepengen bermanfaat bagi orang lain. Siapa yang percaya bahwa kita semua adalah musafir? Semua percaya? Tugasnya musafir apa salah satunya? Siarkan. Apa yang kita siarkan? Berjalan kembali dari yang sesat ke kebenaran. Betul ya? Cara siar terbaik itu apa? Memberi contoh. Memberi contoh dengan caranya siapa? Yang menciptakan. Saya minta tolong. Kita seringkali siar yang kita siarkan kita. Siarkan yang memberi contoh. Tuhan menciptakan bumi dengan satu konsep, tanggung jawab. Jadi ingat baik-baik, ternaknya Bapak Ibu tetap tanggung jawabnya yang punya. Setuju atau tidak? Tugas kita, siapkan lahan. Ini bumi. Setelah ada bumi, tanami. Apa yang akan kita ciptakan? Bukan apa yang kita ciptakan, apa yang kita akan beli. Nanti kalau kita ciptakan salah lagi. Apa yang akan kita beli? Jadi kalau saya mau pelihara kambing, saya akan ciptakan di sini tanamannya jagung. Setelah jagungnya semua siap, baru kambingnya datang. Jumlah kambing, jumlah lahan itu seimbang. Kalau cara seperti ini teratur atau tidak? Inilah organik. Organik itu bukan kompos. Organik itu bukan pupuknya. Organik itu adalah keseimbangan dan keteraturan. Coba bayangkan Bapak Ibu, di hutan banyak satwa enggak? Dulu. Sekarang saya kalau ke hutan enggak pernah ketemu satwa Bapak Ibu. Sudah banyak yang diburu. Saya belum pernah ke hutan sekali sih, saya ke hutan ketemu harimau itu cuma sekali saja. Bapak Ibu pernah ke hutan dan ketemu harimau? Belum kan? Enggak usah ya? Enggak usah. Saya ke hutan itu cuma sekali saja baru ketemu harimau Bapak Ibu. Tapi bahagianya harimau itu menunjukkan jalan ketika saya tersesat. Jadi saya mendaki gunung. Ketika saya mendaki gunung, ini sudah jam maghrib Bapak Ibu. Kita masih di tengah-tengah, jarak kurang lebih masih sekitar hampir 10 kiloan lah. Kita tidak siap dengan tenda waktu itu, kita sudah turun gunung. Ini jalan baru yang saya lewati. Saya sudah pakai pemandu. Pemandu juga bingung Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali ada harimau yang menuntun Bapak Ibu. Menuntunnya kira-kira gimana? Ada harimau itu menakutkan atau tidak? Menakutkan. Jadi kalau dia menggaum di sana kita lari ke bawahnya. Bukan dituntun di depan maksudnya.
Dia menegur dari belakang karena harimau itu tidak akan mungkin ke warga. Jadi dia selalu di perlawanan. Itu konsep saya ketika saya dituntut oleh harimau. Jadi kita ngikuti sampai akhirnya ketemu dengan perkampungan, sudah selesai. Handphone bisa nyala, aman sudah. Karena hobi saya mendaki gunung. Ya, termasuk pekerjaan begini ini mendaki gunung Bapak Ibu. Mendaki gunung persoalan. Oke, saya lanjutkan. Jadi butuh tanah 1,2 hektar. Ingat baik-baik konsepnya. Kalau sudah punya tanah 1,2 hektar, kita harus cari sesuatu yang berputar tanpa tergantung. Sumber pendapatan kita berubah. Ternak yang dulunya kita harapkan sebagai income, berubah fungsi di sini. Betul atau tidak kira-kira? Ternaknya penghasilannya kemarin sudah sempat kita singgung kan? Lebih besar mana ternaknya atau jagungnya? Jagungnya. Masalahnya satu, jagungnya perlu pasar tidak? Perlu pasar. Kenapa kita harus mulai dari yang kecil? Bapak Ibu jual jagung 1.000 per hari mudah atau tidak? Tidak mudah. Karena itu saya lebih senang kalau cuma pelihara 1 ekor kambing yang seharinya cuma butuh 16 pohon atau 1,6 meter, anggap aja 100 meter, 200 meter, itu Bapak Ibu bisa jual. Masalahnya satu Pak, kalau cuma panennya cuma 10, 20 itu diminta tetangga. Betul atau betul? Fair, itu juga saya alami, tenang saja. Saya dulu jual sayur pertama untuk harian Bapak Ibu, gara-gara produksinya cuma sehari cuma 10 meter bedengan, itu pertama juga bingung. Akhirnya ya terbaik ya bagi-bagi. Betul atau tidak? Tapi percayalah, biarpun bagi-bagi, teruskan saja bagi-bagi. Yang dibagi lo malu akhirnya. Fair ini Pak, ini pengalaman, ini kisah nyata. Sampai pada akhirnya, mereka akhirnya tanya harga, berapa sih kalau beli? Yang sering kali dilupakan orang, disepelekan orang kan begini Bapak Ibu. Menjual itu gampang, betul atau tidak? Hampir semua peserta pelatihan ketika saya tanya, Pak bisa enggak jual kangkung, jual bayam? Oh gampang Pak. Belum pernah jual aja kok ngomong gampang. Sulit jual itu. Sulit sekali. Terus cara menjualnya bagaimana? Pertama ya kita promosi. Setelah kita promosi, 1-2 bulan Bapak Ibu baru orang itu mau beli. 2 bulan mau beli, 2-3 bulan baru tercipta sistem. 6 bulan yang kita butuhkan baru membuat sistem saja. Setelah 6 bulan baru punya permanen market. Ingat goal kita di sini. Setelah kita dasar kita kuat, yang kedua adalah permanen market. Atau pasar yang tetap. Ketika Bapak Ibu sudah punya pasar yang tetap, walaupun hanya lewat sayur, lewat jagung, itu menjadi fix, menjadi baku, menjadi tetap. Setelah itu Bapak Ibu baru kita tambah. Kan kenal dulu nih, betul kan? Sudah tahu kalau dia organik, kita ini tanam organik gitu kan sudah tahu, betul kan? Setelah itu kita mulai cerita, saya juga produksi ayam, saya juga produksi telur, saya juga produksi ikan. Itu add-nya, menambahnya. Saya ulangi lagi supaya ngeh betul, saya ngeh betul. Goal Bapak Ibu, setelah pondasi sudah tahu, tanam semua jadi, Bapak Ibu ciptakan pasar. Pasar ini butuh 3-6 bulan untuk tercipta sistem. Sistem marketing yang kita sebut dengan permanen market. Setelah tercipta permanen market ini Bapak Ibu bisa nambah. Nambah apa? Apapun yang Bapak Ibu produksi akan nambah di situ. Tetapi perjanjiannya adalah satu. Kalau Bapak Ibu tiap hari tanam sayur, dilarang berhenti tanam lagi. Jangan sampai Bapak Ibu sudah membuat pasar, terus orang tanya lagi, mana sayurnya? Oh enggak ada. Bubar enggak pasarnya? Bubar.
Kenapa kita harus tanamnya everyday? Supaya kita itu continue. Terus pertanyaannya kan satu, loh Pak, kalau seandainya ada ngambeknya pembeli, ada tidak belinya pembeli bagaimana? Kita harus siap dengan ban serep, second opinion. Jadi yang kita ciptakan kalau pasar tidak penuh, berarti kita harus buangannya harus siap. Buangan tergampang adalah ternak. Ternak apa yang harus kita pelihara? Jadi ingat baik-baik, ternak adalah ban serep. Paham ya di sini ya? Kalau seandainya ternaknya sudah over juga Pak, baru dibuat ZPT. Minta tolong, ini masih pondasi. Ketika ternak sudah penuh, pakai ZPT, pakai pupuk sudah. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Kemarin sempat saya singgung. Kalau pas harga murah, pernah enggak ketemu harga murah? Pasti, betul kan? Pada waktu harga murah, kalau Bapak Ibu punya uang, tampung sebanyak-banyaknya. Ini Bapak Ibu kayak jadi malaikat. Contoh, saya di Telomoyo, di Magelang Bapak Ibu. Ketika harga kubis, harga pakcoy, harga sawi, 500 saja tidak mau beli, 500 rupiah, tidak ada orang beli, pedagang tidak ambil. Saya buka pasar waktu itu, saya terima sama akarnya tak timbang. Bahagia enggak orang-orang? Itu disebut orang baik atau tidak? Orang baik. Loh, gini loh, harganya di pasar 500 saja enggak mau ambil. Saya ulangi ya, 500 saja enggak ada yang mau ambil, karena over biasanya. Akhirnya kalau pas harga 500 enggak mau ambil, orangnya itu enggak mau manen Bapak Ibu. Kadang-kadang sama orangnya langsung di traktor. Itu sayur. Tomat itu kadang-kadang cuma di bawah 500 juga pernah. 100 rupiah juga pernah. Buah naga kalau pas musim hebat ya 1000 rupiah enggak ada yang ngambil. Betul ya? Akhirnya apa yang dilakukan oleh petani? Dibuang. Karena belum sekolah. Nah, itu adalah hujan rezekinya bagi Bapak Ibu. Jadi kalau punya uang, nabung, kalau pas harga murah, tampung sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Menyenangkan orang lain. Nanti ketika orangnya disenangkan, Bapak Ibu kan mulai buat pupuk nih. Diolah jadi ZPT kan. Nanti orangnya ketika mau tanam lagi, bingung pupuk Bapak Ibu. Betul atau betul? Kadang-kadang tidak punya uang untuk beli pupuk, betul atau tidak? Bapak Ibu yang menjadi penolongnya lagi. Ini ceritanya Nabi Yusuf. Pada waktu panen raya, barang itu tidak berharga. Tampung, tapi pada waktu mereka membutuhkan, bagikan. Tapi kan sudah berbeda harganya. Paham di sini? Dulu Bapak Ibu beli cuma 500 1 kilo. Setelah jadi pupuk harganya jadi 20 sampai 40 ribu. Petani punya uang enggak untuk beli? Kan enggak punya uang kan? Tolong dibantu. Kalau konsep kami itu yang kita sebut dengan nama pertanian syariah. Pertanian syariah itu begini. Bapak Ibu sudah bisa buat bibit enggak? Kemarin sudah sampai tanam bibit sudah ya? Sudah. Menyakitkan ya, kata saya dengar kemarin matanya itu bisa pusing Pak, ngitung gitu. Itu sementara. Kalau sudah biasa menyenangkan. Kalau sudah biasa menyenangkan. Kami di tempat kami Bapak Ibu setiap hari itu harus tanam kurang lebih sekitar 12.000 bibit. Itu cuma orang 2. Cepet. Kalau serius sekali itu 1000 itu cuma setengah jam. Jadi 6.000 satu orang itu paling lama sekitar ya 3 jam 4 jam. Jadi kami sudah terprogram. Setiap hari benih itu kita tanam. Jagung aja kita hitung Bapak Ibu. Orang pelit atau enggak itu namanya. Jadi jagung itu kita sebarnya bukan biji yang kita tanam. Tapi sudah bibit yang tumbuh yang kita tanam. Kenapa kok kita tanamnya bibit Bapak Ibu? Begini alasannya.
Kalau tanam biji masih ada semut yang makan enggak? Daripada nyulam lebih baik yang pasti tumbuh. Besok, ini ilmunya sederhana tapi dilakukan. Jadi ketika ngomong tanam 1000 biji, ya betul-betul 1000 biji. Itu belajar disiplin. Lebih pasti mana atau Bapak Ibu tanam biji atau sudah bibit? Lebih pasti bibit. Sudah tumbuh. Perkara cara, perkara alat nanti beli sendiri-sendiri. Di online sudah banyak. Yang penting manajemennya tahu. Oke, saya lanjutkan ke pasar permanen. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya pasar permanen, harga mahal Bapak Ibu punya, harga murah Bapak Ibu punya, dan stabil terus. Dan percayalah, konsumen itu senang dengan harga yang stabil. Paham maksud saya di sini? Lah kalau itu sudah punya Bapak Ibu, itulah sumber pendapatannya Bapak Ibu. 1000 meter, saya minta maaf, enggak enak. 1000 meter kalau Bapak Ibu punya penghasilan harian, itu hanya cukup untuk maksimal 70 KK. Maksimal 70 KK. Lebih dari itu enggak cukup, berarti hanya 1 RT. Kalau cita-cita saya enggak muluk-muluk. 1 desa berapa RT kira-kira? Lebih lah ya. Kalau di luar Jawa mungkin 10 gitu ya. Kalau di Jawa berapa Mbah? 300 ya, 100 ya. Nah ini. Ya. Jadi harusnya di tiap desa itu ada orang yang punya 1005. Tiap desa itu 100 orang yang punya 1005. Yang mengcover kebutuhan satu desa. Kalau 100 kali 1000 berarti berapa luas? Berarti berapa hektar? 10 hektar. 10 hektar itu loh baru bisa nyukupi ayam, ikan, telur, sayur. Kalau dari satu desa 100 orang, berarti ada 100 kakak yang punya pabrik sektor pertanian. Berarti ngurangi pengangguran enggak di desa? Ngurangi. Ya Pak ya, CSR ya? Siap. Jadi planning kan satu desa 1 atau 2 dulu. Setelah itu satu desa ya sebanyak RT-nya. Maka yang terjadi percayalah, di tempat itu semua harga stabil. Dan ketika semua harga stabil, ekonomi akan bergerak. Bapak Ibu, ini waktunya kita membantu bangsa kita. Kita tidak usah naik ke pemerintah, kita tidak usah ngomong apa-apa ke pemerintah. Kita wujudkan dalam wujud nyata. Minimal satu lah, negara pikiran urusmu dirimu sendiri, kita tak mikir diri kita sendiri gitu loh. Ngerti maksud saya toh? Yang atas biar pusing dengan politiknya, yang bawah ayo kita berjuang untuk hidup. Karena apa? Ketika yang di bawah ini hidup Bapak Ibu, yang di atas itu bahagia. Saya tidak pernah tahu politik. Saya tidak pernah masuk politik. Karena saya seorang petani. Tapi tahun ini Bapak Ibu, gara-gara pelatihan kita sudah sampai di seluruh kota di Indonesia, saya baru membuat komitmen. Siapa bupati yang mau membela petani, kita akan support, kita akan dukung. Kenapa kok begitu? Alasan saya sepele. Alasan saya sepele. Ini kita kan sudah ada 1000, saya planning sampai bulan ini sudah 1500-an lah, sampai Agustus selesai ini. Ini kan pendaftaran pilkada ya. Betul, ini pendaftaran pilkada. Saya merintis Bapak Ibu dari bawah, bergerak. Saya di politik, saya mencoba menegosiasi para pemimpin-pemimpin ke depan. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu lah yang akan menjadi pionirnya. Program makan siang gratis kan akan dilakukan Bapak Ibu. Sekarang ditambah, bukan hanya gratis, makan bergizi. Betul ya? Kalau seandainya program itu dijalankan, terus barangnya tidak ada, impor atau tidak bangsa kita? Ayo kita bantu bangsa kita supaya tidak impor. Kalau bangsa kita tidak impor, dolar minimal bisa turun. Paham maksud saya?
Karena itu cita-cita saya setiap desa harus punya program 1.500 minimal. Tujuannya apa? Sayur, ikan, telur, ayam tidak beli. Semua disupport dari desa. Sehingga apa? Ekonomi desa akan bergerak. Terus yang kedua, yang makan nanti siapa tuh Bapak Ibu? Anak-anak kita kan? Mau dikasih racun terus. Kita harus kasih yang organik, yang sehat, tapi minta maaf, harga yang murah. Supaya harga murah harus diproduksi di desa itu sendiri. Karena tidak ada biaya transportasi. Tidak ada biaya orang tengah. Tenang saja, Bapak Ibu nanti urus jalan semua itu. Nanti kepala desa kita juga bergerak di abdesi dan semuanya. Kita nego untuk minimal BUMDes jalan semua. Bapak Ibu kan tidak punya badan usaha. Nanti kan yang bisa ngirim makanan kan badan usaha. Kan ada BUMDes, itu urusan Mbah Lurah ya Pak ya. Dari petani, dari kelompok tani ke BUMDes sudah ke masyarakat. Terus yang kedua pupuk. Hari ini Bapak Ibu perpupukan ini kan susah, betul ya. Kami sedang menyiapkan satu perusahaan, satu korporasi yang nanti ketika Bapak Ibu sudah produksi pupuk kan akan dijual, betul kan? Pupuknya Bapak Ibu kan harus punya izin edar. Betul atau tidak? Kalau Bapak Ibu semua ngurus satu-satu, pusing atau tidak? Karena itu kami dari pusat, kita akan buatkan satu perusahaan yang akan buka cabang di tempatnya Bapak Ibu. Kita mohon doanya, semoga segera selesai. Kita sudah sedang proses pengurusan izin. Pabriknya ada di Jogja, di Mataram. Di Kerajaan Mataram maksud saya. Saya taruh di Jogja pabriknya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah jalan, tapi jangan sekarang, percuma, mau jalan aja belum. Nanti Bapak Ibu jalan, proses, praktek, bagus. Nanti kan habis itu kelompok kan beli. Kelompok ini bisa beli kan pakai anggaran. Pakai anggaran itu berarti pupuknya Bapak Ibu harus terstandar. Harus sudah punya izin edar. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang sudah siap nanti hubungan dengan tim pusat, kita akan linkkan supaya Bapak Ibu menjadi cabang perusahaan kita di situ. Untuk menjaga payung hukumnya. Karena bangsa kita adalah negara hukum. Supaya Bapak Ibu tidak disalahkan. Tapi kalau dipakai sendiri untuk kalangan kelompok sendiri tidak ada masalah. Bisa dipahami kan? Percayalah Bapak Ibu. Saya ngajarin buat pupuk semua orang, yang buat cuma ya itu saja. Paham maksud saya ya? Setelah petani, ini petani Indonesia Bapak Ibu. Jangankan petani, saya kasih contoh testimoni itu pasien saya, pasien herbal saya. Semua pasien herbal saya kalau ketemu saya selalu saya anjurkan tidak boleh beli obat, termasuk obat saya. Kalau terpaksa saja saya baru kasih obat. Nomor satu yang harus mereka lakukan buat sendiri dulu. Menurut Bapak Ibu, pabrik herbal seperti itu bagus atau jelek kira-kira? Bagus Pak, nolong masyarakat, betul ya? Kalau untuk perusahaan itu bagus atau jelek? Jelek, tujuannya jualan kok malah ngasih resep kan gitu kan? Nah, kenapa saya harus ngasih resep dulu Bapak Ibu? Ini prinsip saya. Saya tidak akan mengkhianati dengan kata-kata saya sendiri membangun kemandirian kesehatan. Jadi setelah pasien itu konsumsi rebusan-rebusan jus yang Bapak Ibu pelajari di sini, sembuh. Berapa lama? 2 tahun sampai 3 tahun. Setelah mereka sembuh, survei menunjukkan mereka tidak membuat lagi. Bosen katanya. Pak bosen Pak yang rebus-rebusan, saya cari yang praktis saja. Wah ini repot. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kami kadang-kadang ada orang ibu-ibu atau bapak-bapak, Pak saya sudah minum rebusannya berapa lama? 2 tahun. Berarti penyakitnya sudah sembuh dong Bu. Sudah Pak, tapi sekarang saya tidak mau sakit lagi. Ya sudah, itu pilihan. Tapi saya tidak pernah mau menjual. Paham maksud saya? Jadi minta tolong Bapak Ibu juga sama. Besok yang Bapak Ibu pelajari di sini itu bukan kemarin. Itu ilmu berpuluh tahun lalu yang sudah saya jalankan. Pasien saya sudah jutaan. Sayur apapun yang Bapak Ibu tanam di sini, ini bukan sembarang sayur.
Kalau daerahnya Bapak Ibu sudah, Pak ini pusatnya orang di pantai penyakitnya paling banyak apa? Masuk angin. Betul enggak? Terus yang kedua apa? Darah tinggi karena asin terus. Kalau sudah darah tinggi biasanya asam urat dan kolesterol paketnya. Betul atau tidak? Kalau sudah tahu pangsa pasar kita penyakitnya ini Bapak Ibu, berarti tanaman-tanaman kita mengarahnya ke sayur-sayur itu. Jadi nanti di tempatnya Bapak Ibu produksi sayurnya apa? Sayur untuk diabetes, sayur untuk asam urat, sayur untuk kolesterol, sayur untuk hipertensi. Akhirnya tugasnya Bapak Ibu bukan pedagang sayur loh ya. Terlalu kecil jadi pedagang sayur. Bapak Ibu jadi dukun, lebih parah lagi. Jadi solusi. Rumahnya Bapak Ibu bukan lagi menjadi tempat jualan sayur biasa. Rumahnya Bapak Ibu adalah tempat solusi masyarakat. Jadi permanen market itu berbicara tentang yang diproduksi adalah mengikat. Kemarin sudah praktek siapa yang motong ayam? Lemaknya banyak atau sedikit? Bau amis atau tidak? Tenang, yang lain juga akan merasakan. Cuman minta maaf, katanya Pak nunggu banyak dulu baru dimasak katanya. Jadi sabar dulu ya. Begini loh Bapak Ibu, ayam aja kita buat jamu. Telur aja jamu. Jadi yang Bapak Ibu buat betul-betul menolong atau tidak? Kalau tidak dilakukan terlalu loh ya. Harus dilakukan loh ya. Karena apa? Katanya Bapak Ibu kepengen punya pasar pendapatan yang pasti atau naik turun? Kalau sudah punya pasar permanen, pembelinya tergantung, yang kita produksi bagus, harga murah, yang beli senang. Kira-kira pedagang itu kondisi seperti itu bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia. Kalau perkara kepengen besar tinggal nambah jumlah. Nanti percayalah Bapak Ibu ngajar di desanya masing-masing nggak ada yang dengar, saya jawab dulu di depan. Orang ngelantur ini gitu kan. Kalau nggak ada yang dengar jangan salahkan. Gini loh, tetap ngajar saja. Tetap ajarkan, tetap latih walaupun nggak didengar. Karena apa ini saya kasih rahasia ilmu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa mengajar orang, Bapak Ibu akan tambah pintar. Betul atau betul? Ketika kita memberi, kita akan menerima. Memberi ilmu berarti kita akan menerima ilmu. Semakin sering diajarkan, semakin itu hafal dalam pikiran kita. Itu konsep. Minimal satu, datangnya ke desa-desa lain, ke kelompok-kelompok yang lain ngajari. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Saya repot, saya beli saja. Berarti ngajari atau promosi? Kalau promosi nanti diprotes banyak orang Bapak Ibu. Kita tetap ngajari. Nawa itu kita ngajari. Bonusnya promosi. Jangan dibalik. Kalau Bapak Ibu promosi ada tembok di depan, setuju atau tidak? Tetapi ketika ngajari orang buka dada enggak kira-kira? Welcome. Kenapa saya ngomong seperti ini? Tahun 2008 Bapak Ibu. Satu kabupaten itu saya ajar. Saya waktu itu masih di Mojokerto, saya belum jadi miliarder. Setiap desa saya datangi, setiap kelompok saya datangi. Saya ajar pertanian. Yang Bapak Ibu belajar ya sama, saya ajarkan 15 tahun lalu. Di Samsu 234, petani SMS, Sihat Mandiri Sejahtera, menjadi miliarder itu sudah ada tahun dulu itu. Melakukan enggak? Tidak. Saya ngajari lebih dari 12.000 orang. Yang berhasil, yang datang ke saya cuma 3 orang. Lulus atau enggak saya jadi guru? Lulus parah. Fair. Terakhir saya buka seminar karena sudah enggak cukup waktu lagi dengan Dinas Pertanian. Dia enggak berhasil.
3 orang ini Bapak Ibu, cuma 1 yang betul-betul berkesan bagi saya. 2 sudah jadi miliarder. Jadi miliarder sama-sama dengan saya tahun-tahun 2011-2012. Tapi yang 1 ini yang sering kali saya ceritakan kemana-mana. Dan itu menjadi keberhasilan yang paling membanggakan bagi saya. Ada seorang yang betul-betul miskin Bapak Ibu. Rumahnya cuma di bantaran sungai. Berarti dia punya rumah atau tidak? Punya tanah atau tidak? Rumahnya bersama kandang kambing di bantaran sungai. Ketika saya di desa itu, ini di daerah Mojosari kecamatannya, dia masuk ke ruangan aja tidak berani. Karena merasa minder. Dia cuma dengar di pinggir pintu. Ketika saya menjelaskan, dia praktekkan. Dia sudah pelaku kambing. Kambingnya sudah banyak, sekitar 60-an. Kambingnya orang. Dia cuma buruh angon. Setelah dia tahu teori ini, dia kembalikan yang punyanya orang. Dan dia hanya fokus ke kambingnya sendiri. 3 tahun berlalu Bapak Ibu, sekitar tahun 2010 akhir, 2011-an kurang ya. Dia nyari rumah saya 3 tahun katanya. Ya sama-sama Mojokerto, tapi dia nyari 3 tahun. Pada akhirnya dia ketemu. Itu orang minta maaf ya, dia nyium kaki saya. Saya kaget juga, orang baru datang naik sepeda motor, langsung berhenti, langsung nyium, kan gugup juga saya, betul kan? Ini ada apa ini? Sambil seneng, tahu ya orang seneng gitu kan, ketemu lama, kepengen mengharapkan, kepengen ketemu, tidak ketemu, akhirnya saya tanya dia, ada apa Pak? Pak, saya 3 tahun lalu itu ikut sekolahnya Bapak, ngomongnya sekolah. Terus dia cerita, waktu itu saya tidak berani masuk Pak. Kenapa? Karena saya malu. Tapi sekarang Pak, saya sudah bangga, saya sudah punya rumah Pak. Dia nunjukkan Jupiter MX pada waktu itu Bapak Ibu. Ini Jupiter MX ini Pak, saya beli cash. Gaji saya sekarang 7 juta Pak. Saya juga punya toko di pasar Pak. Pekerjaan saya cuma 3 jam Pak. Wah, saya mikir duduk dulu Pak. Karena orang semangat, kan begitu kan. Begitu saya ajak duduk dulu, saya coba ceritakan. Saya kerja itu Pak, jam 9, kambing saya keluarkan. Sampai jam 12. Sampai di situ saya sambil ngarit sedikit, setelah jam 12 kambing saya bawa pulang Pak. Saya kasihkan, terus saya baru pindah ke toko. Bahagia enggak kira-kira seperti itu Bapak Ibu? Jadi dia sudah punya gaji 7 juta tahun 2010-2011. Sekarang dia jadi pengusaha bawang merah. Tahu jadi pengusaha bawang merah gara-gara apa? Bukan, gara-gara dia juga butuh daunnya bawang merah itu loh. Daunnya bawang merah ada enggak Bapak Ibu? Itu dipakai pakan kambing. Teori gara-gara dia betul-betul jalankan. Itu bagi saya Bapak Ibu membuat kesan yang luar biasa. Dan itu menjadi mimpi saya terus. Seandainya kita ketemu dengan orang-orang yang susah di luar sana dan mereka jadi berhasil, itu adalah membuat kita menjadi bangga. Setuju atau tidak? Setuju. Dan itu tugasnya Bapak Ibu ke depan. Ilmunya kan sudah saya kasih. Sehingga apa nanti Bapak Ibu, percayalah, tugas kita hanya ngopi setiap hari. Ngopi di rumah A, B, C. Kenapa? Itu santri-santri kita. Itu murid-murid kita. Ayo bayangkan dulu, bahagia enggak begitu? Tapi minta tolong, contohnya dikerjakan. Kalau enggak ada contoh, jangan ngomong. Pembuktian. Oke, kita lanjut. Oke, clear ya Mas ya, kambing ya. Jadi penghasilannya bukan dari kambingnya kan? Penghasilannya dari jagung yang setiap hari 1 juta. Sudah puas enggak kira-kira? Loh, bukan, kira-kira kalau sudah punya penghasilan 1 juta per hari sudah puas atau belum kira-kira? Ya, sudah puas lah. Nah gini Bapak Ibu, ketika sudah punya, ini kan bulat, kambing, jagung, betul ya? Sudah bulat belum ini? Sudah. Ini daerah mana itu yang Sulawesi itu yang isinya tukang jagung bakar yang manis-manis yang jual itu? Mana daerah mana itu? Gimana Pak? Takalan ya. Oke, itu kan semua jual jagung rebus itu toh. Itu kan pasar terbuka Pak.
jauh, enggak masalah. Ini masnya sampai ke Banyuwangi lebih jauh lagi. Ciptakan seperti itu. Ciptakan seperti itu. Syukur-syukur jual jagungnya di depannya kandang. Pertama yang enggak laku, jangan banyak-banyak. Sampai itu akhirnya menjadi pasar. Tapi tenang, itu nanti materi besok. Karena kita harus bagi. Iya. Ngatur biayanya begini. 64 ekor itu kan satu orang Pak yang kerja. Betul ya? Setiap hari tanam berapa meter? 150 kalau seandainya ukuran itu berapa? 15 kali 10. Tanam jagung tidak perlu dibedeng. Saya ulangi, tanam jagung tidak perlu dibedeng. Kalau seandainya ada traktor disingkal saja. Tahu singkal ya? Singkal itu buat parit. Nah, tanam jagungnya di mana? Di dalam parit. Nanti jagung Bapak Ibu, nanti di SOP ada. Setelah 30 hari kan dibubun. Tanahnya ditutupkan. Jadi sehingga jagungnya ketanam atau tidak? Pernah tahu jagung enggak? Jagung itu akarnya tambah lama tambah naik atau tidak? Gini toh, ini jagung. Akar pertama kan di bawah. Tambah lama naik toh. Ini harus ditutup. Namanya dibubun. Jagung itu enggak ke bawah akarnya Bapak Ibu, naik. Itu yang harus ditutup. Kapan nutupnya? Usia 30 hari. Kalau ini tidak ditutup, produktivitasnya rendah. Mupuknya di mana? Kan bentuknya tadi begini. Betul enggak? Ini tanam jagungnya kan di sini. Siksak ini ya. Siksak gini ya, anggap. Lah nanti mupuknya tinggal tutup yuk di sini, terus nanti 30 hari tutup. Sudah selesai. Nutupnya dicangkul. Nyangkul dari mana? Dari tanah sebelah. Sehingga kalau seandainya begini, ini lubang, ini kan dicangkul. Jadi lubang enggak sini? Kalau Bapak Ibu sudah pinter lagi, ketika jagung mau panen, tanam sebelahnya. Tenang dulu, pelan-pelan. Ini untuk mengefektifkan waktu. Kalau begini biayanya mahal atau murah? Murah. Tapi tenang Bapak Ibu, tolong jangan terlalu bereksperimen terlalu luas ya. Lakukan sederhana dulu, hasilnya disyukuri. Terus yang kedua percayalah, pertama, kedua hasilnya ya biasa. Nanti begitu sudah tahu biasa Bapak Ibu boleh bereksperimen. Pak saya kepengen jagung yang manis sekali, saya kepengen jagung yang besar sekali, saya kepengen batangnya yang besar Pak biar kambingnya lebih bahagia. Ya tinggal tambah pupuknya. Kenapa kok tinggal tambah pupuknya? Bayangkan 1 hektar kambingnya berapa? 64. 64 kotorannya berapa kilo sehari? 250 kilo. 1 bulan berapa ton? Coba dihitung. 4 hari 1 ton. Berarti 1 bulan isinya 7,5 ton. Betul ya? Setiap bulan tanah 1 hektar dipupuk 7,5 ton. Mabuk enggak tanahnya? Paham maksud saya di sini? Ini teratur dan seimbang Bapak Ibu. Ini hitungan, jangan dilawan. Organik itu teratur dan seimbang. Itu konsep pegang betul-betul. Rumus-rumus yang saya berikan itu seimbang semuanya. Kenapa seimbang semuanya? Percayalah Bapak Ibu, kalau sudah punya kotoran kambing 64 ekor, pupuknya dikembalikan lagi ke sawah, saya jamin tanahnya Bapak Ibu sudah seperti tanah zaman dulu lagi. Kalau seandainya tanah-tanah reklamasi dilakukan seperti ini, 3 tahun finish. Syaratnya 1, punya pabrik pupuk. Kalau enggak punya pabrik pupuk, beli, bangkrut. Bangkrut enggak kalau beli 1 bulan 7 ton?
Hasilnya jagung enggak cukup. Nah, karena itu ini kita menyebutnya sebagai teratur dan seimbang. Nah, setelah kita sudah punya pendapatan harian Bapak Ibu, saya minta tolong. Kebutuhan dipenuhi, keinginan ditunda dulu. Boleh sih keinginan yang menjadi kebutuhan. Contoh, Pak ini butuh transportasi, butuh mobil dan sebagainya, silakan beli. Kalau memang butuh, belilah yang dibutuhkan. Kalau belum butuh, investasikan. Investasikannya di mana? Gara-gara saya sudah punya passive income, boleh saya punya passive income? Kenapa disebut passive income? Karena ini sudah tersistem. Pupuk sudah punya, yang tanam sudah ada, yang beli sudah ada. Ini ditinggal tidur sudah jalan atau belum? Sudah jalan. Ini langkah pertama, passive income atau penghasilan harian. Setelah sudah punya passive income Bapak Ibu, baru boleh bermain. Mainan hobi itu menghabiskan uang atau menghasilkan? Harusnya hobi juga menghasilkan, tapi rata-rata hobi itu menghabiskan uang. Siapa yang punya hobi burung di sini? Beli burungnya mahal atau murah? Ngasih makannya banyak atau sedikit? Sedikit Pak, tapi mahal. Nah, tapi kalau dihitung kadang-kadang ya enggak untung juga. Yang penting saya senang kan gitu kan. Ini boleh main hobi di sini. Hobinya apa di sini? Tetap kalau bisa hobi yang menghasilkan. Mulai kalau sudah punya kambing sudah jalan, bisa pelihara ayam, bisa pelihara bebek, buat kolam, bertahap. Jangan tergesa-gesa. Ada orang komplain Bapak Ibu di saya. Ini kok saya lihat materinya Pak Bayu ini kok hal-hal baru terus gitu, ngerti maksud saya? Kok tempatnya kok baru terus? Saya akan selalu tampilkan bertahap. Semua peserta Bapak Ibu kita ajari juga bertahap. Walaupun saya punya uang sekaligus, saya tidak akan kerjakan sekaligus. Seikhlasnya saya keluarkan uang. Paham maksud saya? Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu punya uang modal semuanya, jangan kerjakan sekaligus kalau tidak siap dengan SDM. Pasti tidak terurus. Kerjakan dulu satu, fokus, bulat, klik, menghasilkan, selesai. Ketika ada kelebihan, buat lagi satu siklus lagi. Ini satu siklus kambing dengan jagung. Siklus yang kedua ayam dengan jagung kering, atau kalau tidak gitu ayam dengan asola, tapi pasti beli dedak. Atau itik yang tidak usah beli dedak terlalu banyak. Itik dengan asola dengan ikan. Lah nanti kotorannya itik jadi cacing, cacing jadi makanan ikan, juga makanan itiknya, terjadi siklus. Tapi ini sudah main-main lagi. Tapi minta maaf, itu juga ngeri. Tanahnya di sini aja sudah ngeri nih. Betul atau betul? Bapak Ibu, itik itu sederhana loh ya. Tapi itik itu paling cepat cari uang sebenarnya, kalau ada yang beli. Loh benar, saya kemarin bapaknya saya bilang, Pak mau 6 juta, dengan berarti harus jualan telur 2.000 atau 60 butir per hari. Pertanyaannya satu, ada yang beli tidak? Bukan ambisi. Pada tahun 91 Bapak Ibu, 1991, Pak Harmoko tahu enggak? Kenal Pak Harmoko? Menteri hari-hari omong kosong katanya. Katanya kan gitu kan. Pada waktu tahun 90-an itu, programnya dia untuk mengetas kemiskinan adalah pelihara itik. Kenapa kok pelihara itik? Karena itik bertelur tiap hari. Dan yang kedua, itik itu paling menjanjikan. Nggak punya uang, itik itu taruh di sawah makan Bapak Ibu. Nggak punya uang, itik taruh di selokan makan Bapak Ibu. Tapi minimal satu, kebutuhan gizi keluarga terpenuhi. Tahun 2010 saya buktikan teori ini. Saya cuma pelihara induk 10 ekor. 1 tahun sudah jadi 4.000 ekor induk. Itu itik Bapak Ibu. Kalau kepengen jadi miliarder asalkan pakan ada, semuanya lengkap, itik paling cepat daripada ayam. Karena apa? Itik itu telurnya setiap hari selama 9 bulan. Saya tunjukkan. Saya punya 10 itik Bapak Ibu, kalau seandainya telurnya 8 ya, setiap hari anggap aja 8 ya, berarti saya corek 10-nya saya jadikan 8. 8 kali 9 kali 30 ketemu berapa Bapak Ibu?
8 kali 9 kali 30. Berapa Pak? Berapa? Berapa? Itu kok salah? 2160. Ini dari yang 8. Itik bertelur berapa bulan? No. Itik dari DOD berapa berbulan? 6 bulan lah ya. Oke, clear 6 bulan. Netesnya berapa bulan? 1 bulan ya. Berarti seandainya saya punya 8 induk, 8 kali 30 berapa berarti? 240. 240 kita tetaskan kan tidak netes semua. Anggap aja yang netes separuh. 120. 120 jantannya separuh, betinanya separuh. Betul ya? Berarti betinanya tinggal berapa? 60. 60 di usia ke-7 bulan, kan dia sudah bertelur. Betul kan? Kalau sudah dari 8 ke 60, 60 yang telur 40 per hari, sudah ngeri Bapak Ibu. Terus setiap bulan induknya tambah 40 loh itu. Nah, kalau hitung-hitungan 8 jadi segini, kalau ditetaskan ini ketemu cuma paling maksimal 600. Tetapi anakannya yang ke-7, 8, 9, 10 sudah 160. 1 bulan sudah hampir 4.000. Kalau begini ceritanya, jadi miliarder gampang atau susah? Jangan pulang dulu tapi ya. Masih banyak yang belum selesai masalahnya. Coba 5 menit saya pakai untuk kita renungkan dulu. Bapak Ibu mikirkan dulu, ngelamun dulu. Berputar. Berarti potensi jadi miliarder besar atau kecil di desa? Ayam bisa, itik bisa, entok bisa, semua bisa. Setuju? Kalau begini, kalau seandainya desa kita masih kurang maju, nanti saya salahkan Bapak Ibu loh ya. Jangan Pak. Jangan. Ini Pak Lurah yang terbaik menurut saya Bapak Ibu. Karena Pak Lurah ini bagi saya tinggal di Magelang. Tempat kami di Magelang. Dan dia adalah dari tempat kita sekitar 1 jam ya Pak Lurah ya. Saya berharap satu, karena saya tinggal di Magelang, saya kepingin bangun Magelang. Karena itu Pak Lurah ini spesial. Tanahnya saya sewa, saya jadikan percontohan. Gimana? Iya, jadi supaya apa? Ketika tanah itu saya sewa kan terpaksa Pak Lurah harus kerja. Kalau enggak kerja malu sama saya dia. Dia pangsa pasar luar biasa. Ini kemarin sudah ikut di Magelang Bapak Ibu sama pasukan. Saya berharap sudah jalan, ternyata belum jalan. Alasan tidak jalannya sepele, ilmunya belum lengkap Pak. Kalau sudah sampai di sini terus belum jalan, apalagi sebelahnya saya sewa. Lain lagi nanti. Tapi coba Bapak Ibu, sampai di tingkat dasar, ini tingkat dasar dulu. Bisa dipahami? Mudah atau susah? Jam berapa ini hari ini Jumat? Oke. Bapak Ibu, kita sampai di sini dulu. Silakan persiapan untuk yang Jumatan ya. Ketemu lagi dengan saya nanti malam. Tapi nanti saya kunjungi lagi, tenang saja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.